Sebagai salah satu pusat keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia, Indonesia memiliki 596 jenis terumbu karang. Dalam upaya menjaga keberlanjutan sumber daya alam terumbu karang ini, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memulai program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang untuk menjaga kelestarian terumbu karang Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengelola sumber daya pesisir merupakan strategi dan program jangka panjang untuk menguatkan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan. Kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir Indonesia merupakan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, terutama untuk mendukung ketahanan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Suatu sinergitas program guna mencapai pengelolaan KKL atau kawasan konservasi laut tadi yang efektif sesuai dengan dokumen rencana pengelolaan baik itu di daerah maupun yang ada di nasional. Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat memiliki terumbu karang dengan keanekaragaman tinggi sehingga diperlukan komitmen untuk menjaganya. Kegiatan Coral Reef Rehabilitation and Management Program Coral Triangle Initiative (CORMAP CTI) diharapkan bisa menjadi trigger atau stimulus pasca pandemi COVID-19 untuk menggerakkan kegiatan lain di bidang ekonomi. Tujuan program pelestarian terumbu karang ini adalah mencapai efektivitas pengelolaan 80% level biru. Bentuk intervensi CORMAP CTI dengan pendanaan Asian Development Bank di Nusa Penida, Gili Matra, dan Gili Bali tersebut dilakukan dalam bentuk penguatan kelembagaan dan pengelolaan terumbu karang, pengembangan rencana pengelolaan sumber daya berbasis ekosistem, dan peningkatan mata pencarian berkelanjutan. Yang punya satu keanekaragaman ekosistem yang tinggi sehingga dia punya fungsi ekologi yang sangat signifikan bagi wilayah sekitarnya. Itu salah satu kriteria mengapa kita memilih lokasinya. Juga punya nilai ekonomi yang tinggi bagi masyarakat sekitarnya seperti Nusa Penida dan sebagainya. Jadi ada beberapa kriteria sebelum kita menentukan lokasinya di mana. Nah, selain dari hibah Bank Dunia dan ADB, pemerintah juga menganggarkan pakai rupiah murninya, anggaran APBD-nya untuk mengelola terumbu karang ini. Paparan dari Sekretaris Utama Bappenas, kemudian dari Dirjen, ternyata kita memang harus memperhatikan pemeliharaan dan pelestarian terumbu karang ini karena sangat bermanfaat bagi ekosistem laut maupun bagi kesejahteraan ekonomi pariwisata ke depan. Pemprov Bali memberikan perhatian serius terhadap hal ini, tentu tidak bisa sendiri, harus kolaborasi dengan kelompok ekonomi lain, dunia usaha, akademisi, termasuk kelompok-kelompok usaha kelompok nelayan ya. Ke depan kita berharap anak-anak, golongan muda, golongan milenial memperhatikan hal ini. Target yang ingin dicapai adalah memenuhi 10% kawasan konservasi perairan pada tahun 2030, meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi perairan di Leser Sunda, khususnya di Nusa Penida di Bali, Gili Matra, dan Gili Balu di Nusa Tenggara Barat. Desa Aryani, Bali TV.